Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Bibugai dengan nomor registrasi 31120046. Kelas B semester 4, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Widya Mandira. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Konsep agregat dalam pengamatan peristiwa ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pelaku-pelaku ekonomi, seperti kegiatan produsen secara keseluruhan, kegiatan konsumen secara keseluruhan, kegiatan pemerintah, dan kegiatan ekonomi luar negeri. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. Terdapat dua variabel untuk mengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama persediaan, yang merupakan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu, dan yang kedua aliran, yang merupakan jumlah yang diukur per unit waktu. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Ada tiga. Yang pertama, pendapatan, yaitu total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Yang kedua, pengeluaran, yaitu dana untuk pembelian barang dan jasa. Dan yang ketiga, produksi, yaitu total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Pokok pembahasan ketiga yaitu tentang siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Terdapat 4 perekonomian. Yang pertama, perekonomian sederhana adalah terdiri dari dua, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat di rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang kedua, perekonomian sesungguhnya. Yang ketiga, aliran dalam perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian ini juga sering disebut sebagai perekonomian tertutup. Dan yang keempat, aliran dalam perekonomian 4 sektor, yaitu perekonomian yang melibatkan 4 sektor. Di antaranya rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Dalam perekonomian ini disebut juga perekonomian terbuka. Pokok pembahasan yang keempat yaitu tentang pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama, pengukuran perkembangan perekonomian GDP yang merupakan jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah selama periode tertentu. Terdapat 3 pendekatan GDP, yaitu yang pertama, pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu wilayah selama periode tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Terdapat 2 GDP, yaitu GDP nominal yang barang dan jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. GDP real yang nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Pokok pembahasan yang kelima yaitu neraca nasional,
Neraca sendiri adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Yang pertama, kekayaan adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Yang kedua, kekayaan neto adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca. Dan yang ketiga, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat penukaran. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Terdapat dua pengukuran tingkat harga. Yang pertama, inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang kedua, indeks harga konsumen merupakan perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya ucapkan terima kasih.